Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, renungkanlah rasa lapar Tuhan kita untuk membawa keselamatan bagi banyak jiwa yang jumlahnya melebihi jangkauan kemanusiaannya. Cintanya yang penuh gairah dan mendorong pria mematahkan batas-batas sifat manusiawinya, melipat gandakan kehadirannya di dunia ini. Saudara-saudari, kita bisa begitu cepat terkuras oleh kebutuhan yang tidak pernah berakhir dari mereka yang kita layani. Kita dapat menutup pintu bagi orang lain dengan alasan yang mudah. Kita dapat mengabaikan kebutuhan mereka yang ingin Tuhan berikan solusinya di tangan kita. Hati Kristus sebaliknya, meluas dan bertumbuh dengan kesadaran akan kebutuhan manusia akan Dia. Secara kreatif Dia menghadirkan solusi ilahi untuk menjangkau lebih banyak jiwa, menyembuhkan lebih banyak hati, menyembuhkan lebih banyak penyakit. Saudara-saudari, apakah kita membuat diri kita menggunakan semua kreativitas, kecerdasan, dan kemauan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah hikmat ilahi yang berakar pada doa berperan dalam cara kita melayani orang lain? Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk melipat gandakan dirinya sendiri, menugaskan para murid untuk menjadi Kristus-Kristus lain di dunia. Pengutusan ke-72 murid merupakan titik kritis dalam rencana keselamatan. Di sini orang-orang biasa yang pada satu waktu adalah penerima kabar gembira penebusan Kristus yang berhati sederhana, sekarang mereka menjadi pembawa kabar gembira itu kepada sesama. Namun dengan segala kelemahan mereka, bagaimana mungkin mereka berharap untuk menawarkan kepada orang lain satu pengalaman tentang Kristus seperti yang mereka alami, satu pengalaman yang begitu tak terlukiskan dan agung. Kristus menjelaskan bahwa hal itu akan dilakukan dengan ketaatan mereka, terutama pada detail perilaku yang Ia uraikan untuk mereka. Hal itu akan dilakukan dengan bertindak dalam nama Kristus, mengetahui bahwa Kristus telah menugaskan mereka. Hal itu akan dicapai bukan melalui bakat dan kepribadian karismatis mereka, tetapi melalui kuasa dan kasih karunia Allah yang datang kepada mereka yang melayani Dia dengan hati yang murni. Saudara-saudari, kita dapat merenungkan panggilan kita dan melihat bahwa panggilan kita memiliki sumber utamanya pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Mengetahui Tuhan telah memberi kita tugas misi dalam hidup kita, maka kita haruslah seperti ke-72 murid, yakni memurnikan diri kita dari semua egoisme dan ambisi pribadi kita untuk menanggapi undangan Allah. Dapatkah orang lain mengalami Kristus melalui diri kita?
Serigala muncul saat domba hadir. Kita tidak boleh berpikir bahwa pertentangan dan kontradiksi menandai akhir dari misi kita. Sebaliknya, pertentangan adalah tanda keasliannya. Menjadi anak domba di antara serigala menyiratkan bahwa serigala paling baik dikalahkan oleh kerendahan hati dan kesederhanaan yang dengannya seorang murid Kristus menjalani hidupnya. Hati yang murni dan tanpa pamrih tidaklah membiarkan kepahitan, kebencian, dan kesulitan melemahkan komitmennya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.